Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizika Putri Alamsyah. Saya akan mempresentasikan materi tentang tren dalam supply chain management. Yang pertama ada ekspansi supply chain. Perusahaan melakukan ekspansi supply chain untuk membantu menyediakan solusi proses rantai pasok yang jauh lebih transparan, efisien, dan terkoneksi lebih baik. Ekspansi supply chain juga memberikan manfaat lebih sehingga mampu menawarkan layanan bagi para shipper dan transporter. Untuk shipper, dapat memberikan jaminan container space yang lebih baik, jadwal kapal yang lebih pasti, dan end-to-end service dari gudang asal hingga gudang tujuan. Sedangkan untuk transporter, adanya jaminan pesanan pengiriman dalam hal volume yang berarti rendahnya kejadian pembatalan pesanan. Yang kedua ada peningkatan respon supply chain. Yang pertama, manfaatkan standarisasi dari ERP. Standarisasi ERP ini memang akan memudahkan pekerjaan karyawan, meningkatkan akurasi dan juga mendorong kinerja tim. Selain itu, ERP juga lebih menghemat waktu dan biaya serta mampu meminimalisir kesalahan dalam komunikasi. Yang kedua, transparansi dan visibilitas. Adanya masalah dalam rantai pasokan seperti limbah, bahkan penipuan bisa diatasi dengan rekonsiliasi angka-angka di perangkat lunak. Peningkatan transparansi supply chain management internal juga penting karena berfungsi untuk mengurangi inventaris dan kerugian finansial. Yang ketiga ada manajemen persediaan real time. Perangkat lunak ERP akan menawarkan inventaris yang memudahkan Anda dalam melihat visibilitas yang lebih tepat. Hal ini akan memudahkan pekerjaan Anda dibandingkan dengan menggunakan manajemen inventaris yang tradisional. Yang keempat ada memonitor performa vendor. Perlu dimonitor secara berkala karena dilengkapi dengan pemberian perangkat melalui metrik yang tersedia di ERP. Monitoring ERP. Yang ketiga, penghijauan supply chain. Green supply chain management dilakukan bagi perusahaan dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah dan polusi sebagai penerapan strategi rantai pasok. Greening supply chain ini mengharuskan kegiatan perusahaan untuk meningkatkan keseimbangan antara kinerja marketing dengan isu lingkungan sehingga dapat melahirkan isu baru seperti penghematan penggunaan energi dan pengurangan polusi dalam usaha peningkatan strategi kompetitif. Tujuan adanya green supply chain adalah untuk mempertimbangkan pengaruh lingkungan dari semua produk dan proses, termasuk pengaruh lingkungan yang berasal dari barang atau produk dan proses yang dimulai dari bahan baku yang sama dengan produk jadi, serta final disposal produk tersebut. Yang keempat ada penurunan biaya supply chain. Yang pertama, tingkatkan profit dengan efisiensi. Mulai dengan melakukan efisiensi pada seluruh bagian perusahaan, sehingga keuntungan juga bisa ditingkatkan dengan mengurangi biaya. Yang kedua, pindahkan barang dengan cepat. Barang yang diproduksi harus dipindahkan secepat mungkin keluar dari gudang agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan produk. Yang ketiga, ambil keuntungan dari perjanjian dagang. Perusahaan yang memanfaatkan perjanjian dagang internasional dapat dengan mudah melakukan penghematan biaya. Yang keempat, mengelola persediaan. Biaya operasi dapat dikurangi dengan mengirimkan barang lebih dari persediaan dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, perusahaan bisa menerapkan otomasi untuk proses pengajuan ataupun fungsi lainnya dengan menggunakan software yang tepat. Yang kelima, tekan biaya tenaga kerja dengan metode kerja yang efisien. Memastikan bahwa karyawan di bagian supply chain bekerja seefisien mungkin dengan menghasilkan cara yang juga efisien, seperti dalam hal pengemasan secara tepat, tetapi dengan waktu yang singkat. Yang kelima, kualitas, kontrol, dan inspeksi. Yang pertama ada quality assurance.
berkaitan dengan serangkaian kegiatan yang direncanakan dalam proses pembuatan produk yang menjamin keamanan dan kualitas produk. Yang kedua ada quality control, berfokus pada serangkaian proses sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Yang ketiga, inspeksi. Setelah quality assurance selesai, quality control akan memulai dengan inspeksi dan pengujian. Inspeksi memerlukan pemeriksaan dokumen desain dan spesifikasi, strategi pengujian, dan kode. Yang keenam ada teknik penjadwalan. Yang pertama adalah customer. Customer atau pelanggan akan mengajukan pesanan suatu produk yang ditawarkan oleh produsen atau perusahaan. Saat melakukan pesanan, customer akan memberikan informasi terkait pemesanan produk seperti jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengantaran produk yang dipesan. Yang kedua ada planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta dan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga ada purchasing. Departemen pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung. Selain itu juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang dibeli. Yang keempat ada inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Yang kelima ada produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Dan yang terakhir ada metode penjadwalan. Yang pertama, upstream supply chain. Berfokus tentang hubungan perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan dalam hal transfer barang. Barang yang diproduksi perusahaan tidak langsung sampai ke konsumen, tetapi disalurkan kepada pihak lain di luar perusahaan atau perantara untuk diteruskan kepada konsumen. Yang kedua, downstream supply chain. Proses penyaluran barang langsung antar perusahaan dan konsumen tanpa melibatkan pihak manapun. Perusahaan biasanya langsung membuat produk sesuai keinginan konsumen secara spesifik. Yang ketiga, internal supply chain. Berupa aktivitas pemasukan barang dalam internal perusahaan. Kegiatan yang termasuk adalah manajemen produksi, quality control, dan ketersediaan bahan baku. Sekian presentasi saya tentang materi tren dalam supply chain management. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.